Halo Bapak dan Ibu, apa kabarnya hari ini? Bersama saya Endar Juniati, kita akan membahas satu topik tingkat dasar, diklat tingkat dasar tentang penilaian perkembangan anak. Materi penilaian perkembangan anak ini akan kita bahas dalam 3 sesi. Sesi yang pertama, kita akan membicarakan tentang pengertian, tujuan, waktu, aspek, dan prinsip penilaian. Sesi yang kedua, kita akan berdiskusi, berbicara tentang proses penilaian. Bagaimana guru melakukan pengamatan dan pencatatan dalam proses penilaian ini. Dan sesi yang ketiga, kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana pengolahan data dan penyusunan laporan perkembangan anak. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan bersama-sama membahas dari sesi pertama tentang pengertian, tujuan, waktu, aspek, dan prinsip penilaian. Apa yang dimaksud dengan penilaian? Penilaian merupakan proses pengukuran terhadap hasil dan kegiatan belajar anak. Penilaian yang dilakukan pada pendidikan anak usia dini adalah penilaian yang otentik, di mana penilaian proses dan hasil belajar untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan fakta yang sesungguhnya, bukan yang diciptakan atau dibuat oleh guru. Sebelum kita berlanjut pada materi yang berikutnya, kita akan lihat dulu mengapa sih perlu penilaian pada perkembangan anak usia dini. Saat guru melakukan penilaian, guru akan mengamati hal-hal apa saja yang anak tahu, apa yang anak bisa, dan apa yang menjadi kebiasaan anak. Dari hasil pengamatan guru ini, guru dapat membuat rancangan program pengembangan pembelajaran sesuai dengan minat, kekuatan, dan kebutuhan anak. Jika rancangan itu sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kekuatan anak, maka dipastikan bahwa anak akan menjadi anak yang kompeten. Anak semakin tahu, semakin bisa, dan semakin memiliki kebiasaan yang baik. Itulah kenapa kita memerlukan penilaian perkembangan anak. Penilaian perkembangan anak dilakukan terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan anak, baik aspek nilai moral agama, bahasa, kognitif, sosial emosional, fisik motorik, maupun seni. Di samping itu, juga dilakukan penilaian terhadap pertumbuhan anak, tentang berat badan, tinggi badan, dan juga lingkar kepala. Penilaian dilakukan sepanjang hari selama anak di sekolah, saat anak datang, saat bermain, dan sampai dengan anak pulang itu menjadi sasaran guru saat melakukan penilaian. Dalam melakukan penilaian perkembangan anak, guru harus memperhatikan prinsip-prinsip penilaiannya. Ada 7 prinsip penilaian yang harus diperhatikan guru, yang meliputi otentik, sistematis, objektif, berkesinambungan, mendidik, menyeluruh, dan bermakna. Kita akan bahas satu persatu tentang 7 prinsip tersebut. Apa yang dimaksud dengan penilaian yang otentik? Penilaian yang otentik yang dimaksud adalah guru menilai keseharian anak secara alami, tidak menciptakan kondisi khusus untuk penilaian. Sistematis, prinsip yang kedua bahwa ketika kita melakukan penilaian harus teratur dan terprogram, tidak sembarangan. Prinsip yang ketiga, objektif, di mana penilaian ini menggambarkan data atau informasi yang sesungguhnya, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Yang keempat, prinsip berkesinambungan. Penilaian dilakukan terencana, bertahap, dan terus-menerus dalam waktu yang ditentukan. Yang kelima, kita harus melihat prinsip mendidik. Bahwa penilaian yang dilakukan guru ini adalah menjadi dasar untuk mengembangkan anak berkenaan dengan pertumbuhan dan perkembangannya supaya lebih optimal. Prinsip menyeluruh juga harus menjadi pertimbangan guru. Yang dilakukan guru ketika melakukan penilaian adalah mencakup seluruh aspek perkembangan anak. Tidak hanya 1 atau 2, tetapi semua aspek, 6 aspek perkembangan anak harus diberikan penilaiannya. Dan yang terakhir adalah bermakna, bahwa penilaian ini
digunakan untuk memberikan informasi bagi anak, orang tua, guru, dan pihak lain. Bagaimana? Apa yang badannya bayangkan? Badannya ingin membuat apa? Membuat seperti apa? Topi seperti apa? Oh, topi seperti saya. Oh, mau bikin topi polwan. Polwan. Oh, silakan dibayangkan dengan berapa? Bagaimana ya? Coba bisa. Anak mata pikiran loh. Nah, kasihkan situ. Bagaimana? Kakaknya namanya siapa? Terus yang ini gambar apa yang ini? Kue apa ya? Ulang tahun. Terus kalau ini apa? Alergi siapa? Ini amplopnya warnanya apa? Kalau yang ini tulisannya apa? Terus bentuknya. Dari video yang sudah Bapak dan Ibu tonton, mari kita akan lihat bersama-sama bahwa di sana ada dua hal yang perlu dilakukan ketika seorang guru melakukan penilaian. Yang pertama yaitu mengamati. Guru mengamati anak-anak ketika mereka sedang dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua, melakukan pencatatan terhadap hasil pengamatan. Ada beberapa cara ketika kita ingin melakukan pencatatan. Yang pertama yaitu dengan checklist, yang kedua dengan catatan anekdot, dan yang ketiga dengan hasil karya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada 3 teknik untuk kita melakukan pencatatan penilaian perkembangan anak, yaitu checklist, catatan anekdot, dan hasil karya. Kita akan mulai membahas satu persatu, dimulai dengan checklist. Apa yang dimaksud dengan checklist? Checklist adalah cara menandai ketercapaian indikator tertentu dengan tanda-tanda khusus. Tanda-tanda tersebut dapat berupa tanda centang, huruf, simbol tertentu, dan lain-lain. Di dalam checklist ini juga memuat indikator pencapaian perkembangan anak yang sudah ditetapkan di dalam rencana pembelajaran harian atau RPPH. Jadi guru tidak membuat sendiri tetapi sudah mengacu pada RPPH. Skala yang digunakan yaitu BB, MB, BSA, dan BSB.
Apa yang dimaksud dengan BB, MB, BSH, dan BSB? Kita akan lihat satu persatu. BB artinya belum berkembang. Bila anak melakukannya, harus dengan bimbingan atau dicontohkan oleh guru. MB artinya mulai berkembang. Penilaian ini diberikan bila anak melakukannya masih harus diingatkan atau dibantu oleh guru. BSH artinya berkembang sesuai harapan. Anak mendapatkan penilaian ini bila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru. Dan yang terakhir, skala BSB artinya berkembang sangat baik. Penilaian ini diberikan bila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan sudah dapat membantu temannya yang belum mencapai kemampuan sesuai indikator yang diharapkan. Kita akan lihat bersama-sama beberapa contoh perkembangan berkaitan dengan skala-skala tersebut. Saya berikan contoh di sini berkaitan dengan perilaku anak pada tingkat kemampuan berdoa sebelum belajar. Kita akan memberikan penilaian dengan skala BB bila anak berdoa sebelum belajar, baik lafal, doa, maupun sikapnya masih harus mendapatkan bimbingan dan atau dicontohkan oleh guru. Kita memberikan MB bila anak berdoa sebelum belajar, baik lafal, doa, maupun sikapnya masih harus diingatkan oleh guru. Misalnya, Nia, kita berdoa dulu. Bagaimana sikap berdoanya? Jika mengalami kejadian seperti ini, maka kita memberikan penilaian MB. Dan yang ketiga BSH, bila anak berdoa baik lafal maupun sikapnya sudah dimunculkan secara utuh, mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan oleh guru lagi. Dan BSB, bila anak berdoa baik lafal, doa maupun sikapnya sudah muncul secara utuh, mandiri dan konsisten, serta dapat mengingatkan temannya. Berikut saya akan sampaikan beberapa contoh form checklist harian. Bapak Ibu bisa menggunakan form yang mana saja sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dari guru maupun lembaga. Ada dua contoh form checklist. Yang pertama, checklist dalam satu form itu satu anak. Dan yang kedua, satu form bisa beberapa anak. Mari kita lihat bersama-sama bagian-bagian dari checklist ini yang perlu ada di dalam form ini. Yang pertama, untuk contoh form yang pertama, yaitu nama, hari atau tanggal kapan penilaian itu dilakukan dan usia anak tersebut. Di samping itu, cantumkan juga program pengembangannya. 6 aspek program pengembangan harus ada, dari nilai moral agama, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional maupun seni. Semua program ini harus ada. Bagian yang lain yang perlu ada adalah kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar dan indikator ini Bapak Ibu tidak perlu mengarang sendiri lagi, tetapi cukup memindahkan apa yang sudah ada di RPPH. Perencanaan penilaian yang ada di RPPH dipindahkan di bagian KD dan indikator ini. Dan yang bagian yang ketiga yaitu penilaian perkembangannya. Pada KD 11 anak dapat mengetahui dan menyebutkan binatang ciptaan Tuhan. Dia mencapai apa? Apakah BB, MB, BSH atau BSB? Jika mencapai BSH, maka itu yang diberikan tanda cinta. Demikian juga dengan indikator-indikator yang lain pada program pengembangan yang lain. Contoh yang kedua, contoh form checklist ini bisa digunakan dalam satu kelompok anak, tidak perlu per anak. Hal-hal yang perlu ada di sana minimal ada hari dan tanggal, kemudian itu untuk kelompok usia berapa, kelompok TKA kah, TKB, kelompok bermain atau kelompok yang mana. Kemudian di samping itu juga perlu ada program pengembangannya, kompetensi dasar, indikator, dan juga nama anak serta skala penilaiannya. Dengan form ini, Bapak Ibu tidak mencentang tetapi menuliskan capaian perkembangannya.
Cara pencatatan yang kedua yaitu dengan catatan anekdot. Catatan anekdot ini merupakan catatan naratif singkat yang menjelaskan perilaku anak yang penting bagi guru terkait tumbuh kembang anak. Biasanya digunakan untuk mencatat seluruh fakta, menceritakan situasi yang terjadi, apa yang dilakukan anak dan apa yang dikatakan anak. Jadi bukan hanya perilaku-perilaku khusus saja, tetapi seluruh perilaku dan situasi yang terjadi pada hari itu. Pencatatan dengan cara ini memungkinkan untuk mengetahui perkembangan anak, baik yang indikatornya tercantum pada RPPH maupun yang indikatornya tidak tercantum pada RPPH. Ini yang membedakan dengan checklist. Jika checklist, kita menilai hanya berdasarkan indikator yang ada di RPPH. Sedangkan di catatan anekdot, kita bisa menilai dari indikator yang ada di RPPH maupun yang tidak ada di RPPH. Dan apa yang perlu dicatat di sana? Catatan-catatannya meliputi nama anak, kegiatan mainnya, pengalaman belajarnya, dan apa yang dilakukan anak serta yang diucapkan anak selama kegiatan bermain berlangsung. Jika kita membuat catatan anekdot ini, akan lebih baik jika guru juga memiliki dokumen foto yang sesuai dengan perilaku yang muncul, yang menggambarkan dari indikator yang kita catat. Ini adalah contoh bagaimana ketika kita membuat catatan dengan catatan anekdot, kita bisa juga menyertakan foto untuk mendukung catatan yang sudah kita buat. Dalam membuat catatan anekdot, seorang guru harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, catatan harus objektif, yaitu apa adanya tanpa memberi label kepada anak. Misalnya, cengeng, malas, nakal, dan sebagainya. Catatan juga harus akurat atau tepat, lengkap dan bermakna tanpa penafsiran subjektif dari guru. Catatan juga harus spesifik dan juga sederhana, tidak bertele-tele. Seperti contoh berikut. Fakta, kalau kita menulis catatan dengan fakta, ini contoh yang tepat untuk teman-teman perhatikan. Ketika waktu istirahat, Eka diminta berbagi bekal makanan kepada Ruli. Eka mendatangi Ruli dan berbicara, "Ini kue kesukaanku, aku nggak mau berbagi kue kesukaanku." Itu catatan yang menampilkan fakta. Tetapi kalau kita membuat asumsi, ada kemungkinan kita hanya menulis Eka pelit. Nah, ini bukan catatan yang benar untuk contoh catatan anekdot. Dalam membuat catatan anekdot, Bapak dan Ibu bisa menggunakan beberapa contoh form berikut ini. Kita bisa menggunakan form yang pertama seperti ini, yaitu di sana tercantum hari dan juga tanggal, kelasnya serta nama guru yang membuat catatan anekdot, kemudian nama anak, tempat, waktunya dan peristiwa serta capaian perkembangan anak. Satu form bisa untuk satu anak. Ini contoh yang pertama. Kalau teman-teman perhatikan bahwa ketika kita melakukan pencatatan peristiwa yang terjadi seperti yang disampaikan di depan, perlu membuat catatan yang sesuai dengan fakta. Dari peristiwa-peristiwa yang kita catat, kemudian kita buat analisis capaian perkembangannya, KD mana yang muncul dan capaiannya seperti apa. Seperti contoh peristiwa di sini. Saat jam makan, Ani mendatangi guru dan berkata, "Bunda, Ani bawa pisang. Ini Ani potong kecil-kecil bentuknya lingkaran. Ani nggak dibantu loh. Ani memotong sendiri pakai pisau plastik." Peristiwa ini ketika dianalisis, teman-teman bisa menemukan beberapa KD yang muncul. Jadi tidak selalu satu peristiwa hanya satu KD, tetapi bisa satu peristiwa beberapa KD. Seperti pada bagian ini, KD yang muncul yaitu KD 28, mandiri dalam memotong pisang, KD 36 dan 46, mengenal bentuk dan ukuran potongan pisang, KD 311 dan 411, mengungkapkan perasaan menggunakan bahasa lisan. Ini contoh form yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga bisa menggunakan satu form itu, satu anak, digunakan untuk beberapa tanggal
kegiatan pencatatan itu. Beberapa tanggal peristiwa yang terjadi, misalnya seperti ini. Tanggal 15 Agustus, tempatnya di halaman sekolah, waktunya jam 8.10, peristiwanya apa yang terjadi. Teman-teman bisa tuliskan di situ. Kemudian, pada waktu yang lain, kita juga akan bisa memberikan catatan untuk Ratu Aisyah, yaitu tanggal 12 September, di ruang makan, waktunya jam 9.15, dan peristiwanya apa yang terjadi. Form ini juga Bapak Ibu bisa gunakan, tidak harus selalu yang form pertama. Kemudian form yang ketiga. Form ketiga ini juga Bapak Ibu bisa gunakan dalam satu kelompok, satu hari ada beberapa nama yang Bapak Ibu bisa catat. Misalnya di sini, pada hari Senin 24 Januari, Bapak Ibu bisa mencatat, membuat catatan anekdot untuk Hasan dan Dedi. Itu bisa langsung dalam satu form. Dan selalu pasti ada nama, hari, tanggal, tempat, waktunya, peristiwa, dan capaian perkembangan anaknya. Ya. Cara pencatatan yang ketiga yaitu pencatatan hasil karya. Jadi penilaian hasil karya ini adalah penilaian terhadap buah pikiran anak yang dituangkan dalam bentuk karya nyata. Hasil karya dapat berupa pekerjaan tangan, karya seni atau tampilan anak, misalnya ada gambar, lukisan, lipatan, hasil kolase, hasil guntingan, tulisan atau coret-coretan, hasil roncean, bangunan balok, seni tari, dan sebagainya. Seperti beberapa gambar yang Bapak Ibu bisa lihat di slide ini. Ya, ini Bapak Ibu bisa lihat, ini misalnya balok, kemudian ini hasil karya, prakarya, kemudian ini juga bisa gambar, dan juga mungkin tampilan-tampilan anak bisa Bapak Ibu pakai sebagai contoh penilaian hasil karya. Apa yang Bapak Ibu harus lakukan ketika anak-anak mulai membuat hasil karya? Yang pertama, Bapak Ibu bisa tuliskan nama dan tanggal hasil karya yang dibuat oleh anak tersebut. Lalu yang kedua, kita tidak hanya menulis nama tanggal tetapi juga bertanya jawab tentang karya yang sudah dibuat anak. Tuliskan semua yang dikatakan anak untuk mengkonfirmasi hasil karya yang dibuat, agar kita tidak salah saat memberikan interpretasi karya tersebut. Dan yang ketiga, hubungkan karya anak dengan pencapaian pada kompetensi dasar yang sesuai. Saat kita sudah mempunyai catatan-catatan tersebut, lihat kompetensi dasar apa yang muncul dari catatan-catatan yang kita buat saat kita bertanya jawab dengan anak. Mari kita lihat contoh catatan hasil karya. Ini nama anaknya Asta yang catatannya dilakukan tanggal 25 Januari 2017. Ini adalah saat anak membangun balok. Nah, ketika anak membangun balok ini, maka guru melakukan pengamatan dan juga bertanya jawab dengan anak. Dan hasilnya dibuat catatannya. Seperti pada contoh ini, dicatat oleh guru, Asta bermain balok dengan Hasan, menata rambu lalu lintas di bagian tepi. Sambil berkata, ini mobil keruk tanah, rodanya 1, 2, 3, 4. Kayak mobil lagi ada pekerjaan. Gunungnya longsor soalnya kena hujan. Ini catatan yang dibuat oleh guru. Dari hasil catatan pengamatan ini, kemudian guru menganalisis capaian perkembangan anak yang muncul. Dari hasil catatan itu, guru membuat analisis KD yang muncul yaitu KD 3646, yaitu mengenal benda dan jumlah benda. KD yang lain yang muncul, KD 38 dan 48, mengenal lingkungan alam. Baik, kita sudah belajar tentang 3 teknik pencatatan perkembangan anak, dari mulai checklist, kemudian catatan anekdot dan hasil karya. Nah, ketiga catatan-catatan yang sudah dibuat tadi, kemudian dikumpulkan dalam satu wadah, satu anak, dan kumpulan data tersebut diurutkan berdasarkan tanggal peristiwanya. Inilah yang dimaksud dengan portofolio, yaitu kumpulan semua informasi berkaitan dengan perkembangan anak. Jadi portofolio itu, Bapak dan Ibu, tidak sekedar kumpulan hasil karya, tetapi portofolio adalah kumpulan tentang catatan pertumbuhan dan perkembangan anak. Format portofolio dapat dikembangkan oleh setiap lembaga. Tidak ada format yang baku untuk membuat portofolio.
Sampul depan dapat berisi foto dan identitas anak, dan lembaran isi berisi foto kegiatan anak, catatan guru tentang kegiatan anak, ditulis saat mengamati anak dan capaian kompetensinya. Kita sudah belajar 3 teknik pencatatan, yaitu checklist, catatan anekdot, dan hasil karya. Dan saat ini mari kita akan bersama-sama untuk berlatih tentang cara membuat catatan-catatan dan menganalisisnya, capaian perkembangan apa yang muncul. Amati video berikut dan buat catatan sebanyak-banyaknya. Pesawatnya lagi mau terbang, terus jatuh. Terus Antur sayapnya, pesawatnya antur. hancur. Terus kalau udah hancur gimana? Benerin Dibenerinnya sama siapa? sama Tukang. Tukang siapa? Rumahnya pesawat di mana rumahnya pesawat? pesawat. Iya, pesawat. Bandara. Oh, ini gambar apa ini? Pesawat. Gambar pesawat. Pesawatnya kok gitu? Pesawatnya Han lagi terbang, jatuh. Terus? Terus dibenerin Oh, dibenerin sama siapa? sama tukang yang ini pesawat. Oh, yang ituin pesawat. Rumah pesawat di mana? Pesawat di bandara. Ya udah, nanti Bu Rintan kasih bintang ya. Belum lagi. Mau diapain itu? Ya, hari Senin tanggal 24 bulan November tahun 2014. Kemarin Dede naik pesawat. Mana udah lagi jalan terus antur terus Dedenya keluar pulang. Udah bener kan, terus naik lagi jalan. Udah bener. Gitu. Ya kalau hancur nantinya pesawatnya jadi hancur. Nanti orang-orangnya gimana? Orangnya lagi naik terus antur dibawa pulang sama tukang pesawat. Terus tukang pesawatnya naik. Oh gitu ya. Terima kasih. Ada ayam semua ayam. Paru, P, A, Nulis apa? Paru. Paru, P, A, Mana gambar ayamnya? Oke, sudah latihan Bapak dan Ibu. Latihan yang pertama, kita akan lanjutkan latihan yang kedua. Latihan yang kedua ini kita akan mencoba membuat catatan dari hasil karya yang dibuat anak. Kemudian, analisis KD dan indikator yang muncul pada hasil karya itu. Kita akan lanjutkan pada sesi yang berikutnya, yaitu tentang topik pengolahan data dan pelaporan. Saat guru melakukan penilaian perkembangan anak, langkah yang pertama yaitu mengumpulkan data tentang perkembangan anaknya. Apa yang harus dilakukan kemudian yaitu melakukan pengolahan data dan juga memberikan laporan perkembangan anak kepada orang tua. Apa yang harus dilakukan guru saat kita melakukan pengolahan data? Yang pertama, cermati portofolio anak atau kumpulan catatan-catatan perkembangan anak pada portofolio. Yang kedua, lihat arah perkembangannya.
Dan berikutnya, lakukan kompilasi data harian dan kompilasi data bulanan. Langkah yang pertama setelah kita melihat kumpulan catatan perkembangan anak, yaitu melakukan kompilasi data harian. Catatan pengamatan dari checklist, catatan anekdot dan hasil karya dikompilasi. Tidak setiap kompetensi dasar harus memiliki 3 teknik pencatatan. Bapak dan Ibu bisa menggunakan 1 atau 2 teknik untuk setiap KD, tidak harus ketiga-tiganya digunakan. Capaian akhir perkembangan atau kesimpulan pada kompilasi itu yang diambil adalah capaian perkembangan yang tertinggi, bukan yang terbanyak. Kita akan perhatikan contoh berikut ini. Bapak Ibu perhatikan di sini contoh kompilasi data harian pada bulan Agustus. Nama Dona, semua lingkup perkembangan ada, yaitu semua aspek, 6 aspek. Masukkan nilai-nilai atau capaian perkembangan untuk setiap kompetensi dasar dan indikator, baik dari catatan anekdot, hasil karya, maupun checklist. Dan yang hasil akhirnya yang digunakan adalah capaian yang tertinggi, seperti contoh pada kompetensi dasar dan indikator 1.1, terbiasa menyebut nama Tuhan sebagai pencipta. Catatan anekdot, capaian perkembangan selama bulan Agustus adalah BSH, hasil karya mulai berkembang MB dan checklist BSH. Maka kesimpulan akhir atau hasil akhirnya yang tertinggi yaitu BSH. Contoh yang berikutnya, pada kompetensi dasar 3141, mengucapkan doa-doa pendek, melakukan ibadah sesuai agamanya. Dari catatan anekdot, capaian perkembangan anak MB, dan checklistnya juga MB, sedangkan hasil karya tidak ada penilaian. Maka hasil akhirnya adalah MB. Jadi kalau kita perhatikan contoh ini, tidak selalu setiap KD harus 3 teknik digunakan. Bisa saja kita hanya menggunakan 2 teknik, anekdot dan checklist, ataukah hasil karya dan checklist. Ya, ini contohnya sampai dengan kognitif, bahasa, dan juga seni. Setelah kita melakukan kompilasi harian untuk setiap anak, langkah berikutnya yang dilakukan oleh guru adalah melakukan kompilasi bulanan. Data capaian akhir perkembangan anak pada kompilasi harian dimasukkan pada kompilasi bulanan. Kita perhatikan contoh berikut ini. Setiap anak kita buat 1 kompilasi. Seperti pada contoh ini, nama anak Dona. Ini adalah contoh kompilasi data bulanan dalam 1 semester. Semua program pengembangan atau aspek perkembangan harus ada, yaitu nilai moral agama, fisik motorik, bahasa, kognitif maupun seni. Dan masukkan KD atau indikator serta bulan-bulan dalam 1 semester itu. Seperti contoh pada bagian ini adalah semester 1, sehingga bulannya mulai bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember. Teman-teman bisa juga melakukan kompilasi sejak bulan Agustus, sejak bulan Juli. Jadi tergantung catatan-catatan kita, mulai dari bulan kapan data diambil. Nah, contoh ini kita mulai dari bulan Agustus, seperti contoh di nilai moral agama. Di KD dan indikator 1.1 terbiasa menyebut nama Tuhan sebagai pencipta. Bulan Agustus diisi BSH, capaian perkembangannya. Nah, capaian ini diambil dari capaian akhir pada kompilasi harian. Bulan September mulai berkembang MB, bulan Oktober BSH, bulan November BSH, bulan Desember BSH. Dan capaian akhirnya adalah dituliskan di situ sebagai kesimpulan adalah capaian yang tertinggi, yaitu BSH. Demikian juga pada KD-KD dan indikator yang lain. Kita lakukan hal yang sama. Data-data pada kompilasi bulanan ini diambil sekali lagi dari kompilasi data harian. Programnya dari nilai moral agama, fisik motorik, kemudian kognitif, bahasa, dan juga seni.
Setelah kita melakukan pengolahan data, hal yang berikutnya dilakukan adalah melakukan pelaporan. Pelaporan merupakan kegiatan mengkomunikasikan dan menjelaskan hasil penilaian tentang perkembangan anak setelah mengikuti layanan atau kegiatan pembelajaran di satuan PAUD. Pelaporan ini biasanya dilakukan oleh sekolah atau guru kepada orang tua. Ketika kita membuat laporan, maka yang harus diperhatikan adalah bahwa laporan itu ditulis dalam bentuk narasi. Dituliskan di situ kemampuan-kemampuan yang telah dicapai anak, sesuai dengan kompetensi dasar atau indikator yang kita lihat pada kompilasi bulanan. Kemudian tuliskan juga saran atau rekomendasi untuk hal-hal yang perlu diperbaiki. Saran atau rekomendasi ini biasanya diberikan pada KD atau indikator yang masih mencapai penilaian BB dan MP. Ini perlu diberikan rekomendasi atau saran-saran dalam laporan perkembangan anak. Di samping perkembangan anak juga berikan catatan tentang pertumbuhan anak, tentang berat badan, tinggi badan, dan juga lingkar kepala selama 1 semester. Berikut akan saya sampaikan tips dalam menulis laporan perkembangan anak. Narasinya seperti apa? Kita mulai dari yang pertama. Peganglah hasil olahan capaian perkembangan anak pada akhir semester sebagai bahan menulis laporan perkembangan anak. Jadi, Bapak Ibu pegang kompilasi data bulanan. Kita lihat capaian akhir pada data bulanan itu. Lalu yang kedua, tulislah pengantar tentang anak pada bagian pendahuluan. Biasanya bagian pendahuluan ini berisi tentang hal-hal yang umum tentang anak. Misalnya, keceriaan saat datang ke layanan, tingkat kehadiran, dan hal-hal unik dalam diri anak tersebut. Setelah di pendahuluan, berikutnya tulislah perkembangan anak dan kompetensi dasar seperti yang telah dibuat pada hasil capaian perkembangan akhir. Berikutnya, tambahkan contoh berupa fakta-fakta yang mendukung. Jadi tidak hanya KD-nya dan capaiannya, tetapi contoh-contoh yang mendukung dari KD yang dicapai. Jika memiliki foto, kita akan lebih baik sebagai bukti yang menunjukkan kompetensi anak pada perkembangan tersebut. Berikan saran-saran pada orang tua agar dapat bekerja sama membantu meningkatkan kompetensi yang belum tercapai. Seperti saya sampaikan di depan, biasanya saran-saran diberikan jika anak baru mencapai pada skala BB dan MP. Jangan lupa Bapak Ibu, ketika kita membuat laporan perkembangan anak, kita menggunakan bahasa narasi yang positif. Baik ketika kita membuat narasi untuk hal-hal yang pencapaiannya BSH dan BSP, maupun narasi untuk capaian yang MP maupun BP. Kita lihat contoh berikut ini. Ketika kita memberikan narasi positif, Wulan dapat merespon saat dipanggil namanya. Ananda Wulan sudah dapat memotong kertas dengan gunting, dan seterusnya. Bahasa ini perlu betul-betul dipelajari oleh Bapak Ibu supaya menjadi kebiasaan ketika kita membuat catatan memakai bahasa narasi yang positif. Demikian juga saat kita menuliskan hal-hal yang perlu rekomendasi atau saran, maka tetap menggunakan bahasa narasi yang positif. Seperti contohnya, sebaiknya di rumah Ananda sering diajak berbicara. Untuk lebih meningkatkan minat akan buku atau membaca, sebaiknya disediakan beberapa buku yang menarik anak, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa baca kembali beberapa contoh tentang bagaimana membuat rekomendasi atau saran dengan bahasa yang positif. Demikian Bapak Ibu, kita sudah belajar bersama-sama tentang materi penilaian perkembangan anak, mulai dari sesi 1 tentang pengertian sampai dengan prinsip-prinsip, dan sesi 2 tentang proses penilaian, bagaimana teknik-teknik membuat catatan penilaian, dan yang ketiga tentang mengolah serta membuat laporan. Ada beberapa video yang sudah saya tampilkan, silakan nanti dipakai di rumah untuk latihan,
dan kita akan berdiskusi bersama-sama pada saat video conference yang sudah dijadwalkan oleh panitia. Terima kasih.